Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dwi Kristina Devi, NIM 2510261034. Di sini saya ingin menjawab tugas ujian tengah semester. Untuk soal yang pertama, yaitu teori belajar adalah kumpulan pandangan atau konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, membentuk pemahaman, dan mengubah perilaku. Teori belajar juga dapat membantu guru dalam memilih cara untuk mengajar yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ada 6 teori belajar dan contoh penerapan sederhananya. Untuk yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik yang dapat diamati sebagai hasil proses pembelajaran, perubahan tingkah laku, dan diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Contoh penerapan sederhananya memberi ujian kepada siswa atau memberi poin tambahan setiap siswa menjawab pertanyaan dengan tepat. Untuk teori belajar yang kedua, yaitu teori belajar nativisme. Teori belajar nativisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dan kemampuan belajar yang sudah ada dalam diri individu sejak lahir. Peran lingkungan atau pendidikan hanya memfasilitasi pengembangannya. Contoh penerapannya yaitu mengadakan lomba atau program khusus bagi siswa yang mampu menunjukkan bakatnya seperti lomba menyanyi. Untuk yang ketiga, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah, serta juga bagaimana proses ini memengaruhi cara individu belajar dan memproses informasi. Contoh penerapan sederhananya dalam teori belajar tersebut adalah guru menghubungkan ide baru, misal seperti pecahan pengalaman siswa sebelumnya. Contohnya memotong kue. Guru memberikan instruksi kepada siswa
untuk menjelaskan bagaimana cara memecahkan masalah pada contoh tersebut. Untuk teori belajar selanjutnya, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Bukan menerima pengalaman atau pengetahuan dari orang lain. Contoh penerapan sederhananya yaitu diskusi kelompok atau membuat proyek di mana siswa aktif bereksperimen, berkolaborasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang suatu topik. Untuk teori belajar yang kelima yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori pembelajaran yang menekankan potensi, kehendak, bebas, dan pertumbuhan pribadi manusia dengan fokus pada pengalaman, kreativitas, dan aktualisasi diri. Teori ini juga berfokus pada aspek kognitif dan emosional. Contoh penerapan sederhananya yaitu guru menciptakan lingkungan kelas yang suportif dan aman, dan juga memfasilitasi diskusi tentang tujuan pribadi dan menghargai perasaan serta perspektif siswa. Untuk yang terakhir yaitu teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah studi tentang sistem informasi dan komunikasi yang memandang proses belajar sebagai pengolahan informasi yang mirip dengan cara kerja sistem komputer. Teori ini menekankan adanya pengalaman siswa, pengolahan informasi, dan hasil belajar, serta pentingnya umpan balik untuk memperbaiki dan mengarahkan proses belajar. Contoh penerapan sederhananya seperti sistem feedback dalam pembelajaran, seperti memberikan tugas dan kemudian menilai hasilnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan di mana letak kesulitannya. Untuk teori belajar yang digunakan sebagai alternatif solusi dan alasan dalam permasalahan Lala di atas. Yang pertama ada teori behavioristik.
Teori behavioristik dapat digunakan sebagai pendukung untuk membentuk kebiasaan positif melalui penguatan. Untuk alasannya, guru dapat memberikan apresiasi setiap kali Lala mencoba tampil, meskipun Lala masih terlihat ragu. Penguatan positif seperti pujian atau dukungan verbal akan membantu Lala untuk membangun keberanian tanpa menambah tekanan. Dan juga permasalahan tersebut masuk ke dalam teori humanistik. Teori humanistik menekankan bahwa proses belajar tidak hanya bergantung pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan emosional seperti rasa aman, penerimaan diri, dan penghargaan dalam konteks ini. Lala juga membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, tidak menghakimi, serta mendorongnya untuk merasa nyaman ketika mencoba, bahkan ketika melakukan kesalahan kecil. Untuk alasannya, guru dapat memberikan penguatan positif, dukungan emosional, serta menciptakan suasana kelas yang membuat Lala merasa aman untuk mengekspresikan diri. Untuk soal yang nomor 3, yaitu uraian kondisi berdasarkan teori belajar dan dampak jangka panjangnya. Untuk soal yang nomor 3 masuk dalam teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui pengalaman, diskusi, dan interaksi sosial. Pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi, berdiskusi, serta menghubungkan pengetahuan lama dan baru. Dalam kasus ini, siswa tidak melakukan proses konstruksi pengetahuan karena mereka hanya menerima jawaban instan dari ChatGPT tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dengan demikian, permasalahan ini mencerminkan kegagalan proses konstruktivisme dalam pembelajaran karena siswa tidak aktif membangun pengetahuan mereka Untuk dampak jangka panjang, permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada pembelajaran saat ini, tapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang seperti penurunan kemampuan berpikir kritis, rendahnya kemandirian belajar, melemahnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi, turunnya prestasi akademik,
berkurangnya motivasi, terbentuknya budaya kelas yang pasif, ketidaksiapan menghadapi masa depan. Terima kasih untuk jawaban UTS saya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.